Selamat pagi saudara dan saudari. Apakah kamu telah bersorak-sorai? Saat pagi ini saya mendekat pada Tuhan, saya dipikat oleh ketekunan kasih-Nya. Saya tidak tahu apakah kamu termasuk orang yang sabar, seseorang yang bertekun. Apa yang saya katakan adalah terutama bagi kaum pria. Apakah kamu akan marah jika ada orang yang tidak mau berubah? Saya berpikir akan Tuhan yang begitu bersabar. Karena kesabaran menyatakan akan kasih dan iman manusia. Dan kamu dapat melihat bahwa Tuhan Yesus adalah yang begitu mulia dan yang adil. Dia hidup di antara manusia. Namun manusia memiliki banyak kekurangan. Bahkan beberapa di antaranya berniat buruk, sangat jahat, dan palsu. Namun Tuhan mau bergaul dengan umat manusia secara harmonis. Dan Dia bersabar untuk hidup dengan manusia. Terutama pada orang-orang Farisi. Mereka adalah yang sangat keras kepala. Namun Tuhan masih memberi mereka kesempatan lagi dan lagi. Saya kagum akan kesabaran Tuhan. Bahkan Dia mau mati bagi mereka yang membencinya. Tuhan datang dan menyatakan akan keindahan Allah. Dia penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Saya ingin bersama-samamu menyanyikan sebuah lagu pujian yang ada dalam lagu pujian 2. Dia datang dari surga ke bumi. Kita bernyanyi di bait pertama hingga bait ketiga. Anak Allah dari surga ke bumi, namanya Yesus. Hidupmu pancarkan mulia, penuh karunia kebenaran. Anak Allah dari surga ke bumi, bawaku pada Bapa. Anak Allah dari surga ke bumi, lahir di palungan. Dia menderita demiku, jalani salib demiku. Anak Allah dari surga ke bumi, berkorban demiku. Anak Allah dari surga ke bumi, bertempur demiku. Meremukan kerja iblis, hapus segala dosaku. Anak Allah dari surga ke bumi, menyelamatkanku. Setelah menyanyikan lagu pujian ini, hati saya sangatlah terkesan. Demi kita, Tuhan mau menjadi seorang manusia. Kamu dapat melihat dari palungan hingga salib. Tuhan sama sekali tidak mengeluh. Dia mengasihi orang-orang yang Dia temui satu persatu. Dia memiliki perjumpaan yang pribadi satu persatu. Akan ekspresi cintanya kepada setiap mereka. Dia ingin menjadi seorang manusia. Karena itu adalah satu-satunya cara untuk dapat bertahan hingga akhir. Jika tidak, bagaimana kamu dapat bertahan? Bahkan untuk dipakukan di kayu salib dan mati bagi orang-orang berdosa. Pastilah Dia sangat senang dengan menjadi manusia bagi kita. Dia datang ke bumi untuk menghancurkan pekerjaan iblis dan membawa kita kembali ke hadapan Allah. Kini, kita dapat berpelukan dengan kasih Bapa dan kasih Tuhan dengan tanpa halangan ataupun bayangan. Namanya adalah Yesus. Itu adalah yang benar. Dia benar-benar menyelamatkan kita hingga akhir. Dia menyelamatkan kita dari kematian menuju pada kehidupan. Dan Dia telah membawa kita ke rumah surgawi,
Dia telah membawa kita ke hati Allah. Marilah kita menyanyikan lagu pujian ini sekali lagi. Lalu kita menggunakan waktu untuk menyembah dan merespon pada Tuhan. Anak Allah dari surga ke bumi, namanya Yesus. Hidupmu pancarkan mulia, penuh karunia kebenaran. Anak Allah dari surga ke bumi, bawaku pada Bapa. Anak Allah dari surga ke bumi, lahir di palungan. Dia menderita demiku, jalani salib demiku. Anak Allah dari surga ke bumi, berkorban demiku. Anak Allah dari surga ke bumi, bertempur demiku, meremukan kerja iblis, hapus segala dosaku. Anak Allah dari surga ke bumi, menyelamatkanku. Dalam Injil Lukas pasal 14 ayat 1-6 menceritakan bahwa Tuhan Yesus pergi makan di rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi pada hari Sabat. Sekali lagi, itu terjadi pada hari Sabat. Sang pemimpin adalah orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di antara orang-orang Farisi. Tuhan pergi makan ke rumahnya. Jadi, dia adalah yang diundang oleh orang-orang Farisi. Apakah niat mereka? Alkitab tidak ada mengatakannya. Namun ada mengatakan bahwa mereka mengamat-ngamati dia dengan saksama. Karena mereka ingin melihat apakah Tuhan Yesus ada mengambil langkah yang salah atau mengatakan sesuatu yang salah, agar mereka dapat menuduhnya atau dapat menuntutnya. Ada orang-orang lain di rumah orang Farisi ini, dan saya suka menyebut mereka sebagai para pengacara. Kalimat sederhananya bahwa mereka adalah orang-orang yang ahli dalam hukum Allah yang di Perjanjian Lama. Jadi, pemimpin dari orang Farisi ini secara khusus mengundang para ahli Taurat untuk makan bersama Yesus. Cukup aneh, karena tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air dan berdiri di hadapannya. Kemudian Yesus bertanya kepada mereka, "Diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" Bagaimana menurutmu tentang jawabannya? Bagaimana kalau kita membaca ayat ini, yaitu dalam Injil Lukas pasal 14 ayat 1-6. Saat kamu membacanya, cobalah memiliki hati seperti saat sedang menyanyikan lagu pujian dan menyembah, bahwa kamu menikmati akan kehadiran Tuhan yang bersamamu, serta mengalami akan kehadirannya. Membaca ayat tersebut layaknya membaca surat cintanya kepadamu. Maka hatimu akan mudah mengalami akan pertemuan dengannya. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Tiba-tiba, datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, "Diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" Mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar
anaknya, atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat. Mereka tidak sanggup membantahnya. Setelah membaca mujizat ini, bagaimanakah perasaanmu? Kenyataannya bahwa ada 3 kali tercatat dalam Injil Lukas bahwa Tuhan Yesus pergi makan di rumah orang Farisi. Dan ini adalah salah satunya. Seperti yang kamu lihat, bahwa Tuhan sama sekali tidak menolaknya, meskipun niat mereka tidaklah baik. Karena yang mereka inginkan hanyalah mengamatinya dengan cermat dan berusaha mencari-cari kesalahan Tuhan. Setiap kali Tuhan menerima undangan mereka, kamu dapat melihat bahwa Tuhan memiliki hati yang seperti papan. Dia memiliki banyak kesabaran terhadap mereka, tanpa mengekspos di budaya mereka. Tuhan tidak menolak undangan mereka, dan tidak juga menghadapi mereka dengan kata-kata. Dengan sebuah niat yang baik, Tuhan pergi ke rumah pemimpin tersebut. Saya yakin bahwa dia ingin memberitahu mereka bahwa mereka telah salah dalam memahami hukum Taurat. Dia juga ingin menunjukkan pada mereka bahwa Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa. Dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Oleh karena itu, saya sangat menghargai akan kesabaran dan kasih Tuhan terhadap orang-orang Farisi ini. Tuhan menyembuhkan orang yang sakit busung air ini dan menyuruhnya pergi. Sangatlah jelas karena pria ini tidak tinggal di rumah itu. Lalu, dari manakah pria itu datang? Hal ini benar-benar mencurigakan. Karena pemimpin orang Farisi ini benar-benar ingin mengamat-amati dia dengan saksama, sehingga orang tersebut muncul di rumahnya pada hari Sabat. Rupanya, mereka benar-benar ingin menjebak Yesus. Tetapi Tuhan adalah yang Maha Tahu. Namun Tuhan sama sekali tidak menghindar. Dia sungguh luar biasa. Hal lain yang membuat hati saya terkesan adalah ketidakjujuran dan kelicikan orang-orang Farisi ini. Tuhan Yesus telah mengajukan sebuah pertanyaan pada orang-orang Farisi, yaitu, dari manakah asalnya Yohanes Pembaptis? Apakah dia berasal dari surga atau dari bumi? Orang-orang Farisi ini mengetahui apapun yang mereka jawab, Tuhan dapat menemukan kesalahan pada mereka. Kemudian mereka menjawab, tidak tahu. Sehingga kali ini menjadi lebih buruk lagi, karena pertanyaan yang Tuhan ajukan adalah yang sangat sederhana. Bahkan anak kecil pun dapat menjawabnya. Dia berkata, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sumur, meskipun pada hari Sabat? Dan mereka tetap diam. Jadi, kamu dapat melihat betapa palsunya mereka. Dan ini menjadi sebuah pengingat yang besar bagi kita, bahwa para ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah yang ahli dalam firman Allah. Bahkan mereka dapat berhubungan dengan perkamen. Mereka juga mempelajari akan firman Allah. Namun, mereka tidak memiliki kehidupan. Mereka tidak dapat menangani arti penting dari firman Allah. Mereka hanya memiliki pengetahuan, tapi apa gunanya? Saudara dan saudari, Tuhan membantu orang-orang Farisi ini untuk mengenal Dia, untuk memahami Dia lagi dan lagi. Ini menunjukkan pada kita bahwa apa yang paling Tuhan inginkan adalah datang kepadanya, agar kita dapat memiliki hidup. Jika kita tidak bisa mengalami atau menikmatinya, maka apa gunanya jika hanya mendengarkan saja? Jadi, marilah kita saling menyemangati. Setiap hari kita harus datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang tulus, untuk menyambut Dia dan menikmati Dia. Apakah kamu tahu bahwa Tuhan sangat ingin duduk semeja bersama-samamu? Saya harap agar kamu dan saya dapat menikmati perjamuan yang berlimpah dari Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita. Saya harap agar setelah membaca Alkitab, kamu dapat menyembah pada Tuhan dan merespon padanya. Kita tidak hanya mengerti akan Alkitab, karena yang terpenting adalah dapat menikmati Tuhan yang saat ini sedang mengasihimu. Kehadirannya menyertaimu, dan kamu dapat menikmati persekutuan dengannya. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, saya bersyukur karena demi kami Engkau mau menjadi manusia untuk selamanya. Dan Kau senang menjadi manusia. Bahkan Kau rela mengalami berbagai penderitaan di bumi. Bahkan Kau mengetahui semua orang-orang yang tidak jujur itu. Namun hal itu tidak menghentikan Engkau untuk datang dan mati bagi kami. Bahkan demi kami, Engkau telah mati di kayu salib. Tuhan,
Engkau datang agar kami memiliki hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Engkau benar-benar ingin mendekat pada manusia lagi dan lagi. Tuhan, betapa Engkau ingin agar kami dapat duduk semeja denganmu untuk menikmati kelimpahan dan kehidupan-Mu. Ya Tuhan, semoga Engkau mendekatkan kami padamu, sehingga di setiap hari kami dapat datang kepadamu dengan hati yang tulus. Baik keadaan rohani kami tinggi ataupun rendah, mohon padamu untuk memikat kami datang mendekat padamu. Tuhan, semoga kami dapat memuaskan hatimu. Bantulah kami untuk mengalami dan menikmatimu. Semoga Tuhan memberkati kita semua.